Tapi sebelum saya oper ke Pak Yohanes, mari kita lihat dulu sedikit ya. Kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah mata uang. Ya, jadi sebelum kita masuk ke cryptocurrency, sebenarnya sejarah mata uang itu seperti apa dan kenapa cryptocurrency itu dibuat. Ya, mari kita akan lihat sama-sama. Oke. Saya share screen dulu. Oke, layar saya kelihatan ya. Saya perbaiki dulu. Share sound. Oke, baik. Kita akan berbicara sedikit mengenai sejarah mata uang. Ya, jadi dari mana sih cryptocurrency itu cryptocurrency itu hadir itu apa alasannya? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, jadi Anda mungkin mengetahui ya bahwa pertama kali ya itu transaksi terjadi itu menggunakan barter. Ya, jadi barter itu ya kegiatan tukar menukar, Anda pasti tahu ya. Jadi kalau misalkan Anda butuh ayam, terus Anda punya sapi, ya bertukar. Seperti itu. Ya, jadi itu benar-benar yang paling awal, istilah paling jebot lah. Itu metode transaksi itu adalah dengan menggunakan barter. Nah, apa tantangan barter? Ya fleksibilitas terbatas. Anda setuju ya? Anda belum tentu semua orang yang mempunyai ayam itu butuh sapi dari Anda. Mungkin dia butuhnya kayu atau beras, kan seperti itu. Dan mobilitas terbatas. Anda nggak dengan mudahnya bisa membawa sapi Anda, misalkan mesti bertukarnya berapa puluh kilometer, gitu kan susah. Ya. Jadi mobilitas sangat terbatas. Jadi pada saat itu dibuatlah uang logam. Ya, jadi uang logam itu pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia. Ketika itu dibuatnya itu dari dibuatnya dari campuran emas dan perak yang namanya elektrum. Ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah barang itu mereka harus menukar dengan uang logam yang sesuai. Jadi kan lebih uniform ya untuk semuanya. Tetapi kembali mobilitas terbatas, berarti kalau untuk membawa uang logam yang berat itu kan sangat sulit ya. Tidak aman, disinilah mulai muncul tuh yang namanya begal. Orang lagi jalan tiba-tiba diambil uang logamnya. Ya, dan logam mulianya juga terbatas, nggak mungkin terus bisa dibuat yang namanya elektrum tersebut. Jadi pada saat itu dibuatlah uang kertas. Ya, uang kertas ini kalau nanti mungkin Pak Yohanes akan bercerita lebih dalam mengenai ini ya, tapi uang kertas ini adalah sebuah bentuk bukti penyimpanan, bukti kepemilikan atas sejumlah uang logam. Yang berarti kita juga bisa sebut sebagai IOU. Ya. Jadi Anda simpan uang logam Anda di satu tempat, Anda dapatlah uang kertas ini, yang berarti Anda memiliki sekian banyak uang logam. Tetapi tantangan utama dari uang kertas atau uang kertas berpindah menjadi uang fiat ya, yang berarti tidak ada backupnya. Ya, itulah tantangan utamanya sebenarnya. Ya, beberapa tantangannya adalah yang pertama tidak aman, yang kedua nilainya terus berkurang. Ya, berarti dengan lebih banyaknya uang kertas ini di-print oleh bank sentral, oleh yang meng-issue ya, berarti nilai dari uang kertas tersebut itu terus berkurang. Itulah kenapa kita memiliki yang namanya inflasi. Karena dia itu jumlahnya tidak terbatas. Bisa kalau kurang di-print lagi, kalau kurang di-print lagi, kalau kurang di-print lagi. Itulah kekurangan dari uang kertas. Nah, kemudian muncullah uang elektronik ya, contohnya OVO, GoPay, Dana, M-Banking. Apakah uang elektronik ini menyelesaikan tantangan dari inflasi? Tidak, dia hanya memudahkan saja. Ya, tapi dengan munculnya uang digital, muncullah permasalahan-permasalahan baru. Contohnya tentang pemalsuan. Kalau misalkan Anda menggunakan mata uang, misalkan alat transaksi digital, misalkan OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya, data Anda hanya disimpan di satu server saja, yaitu server perusahaan tersebut atau server bank tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau server tersebut dijebol atau dihack? Ya, dan yang kedua, kita tahu dari mana data kita itu benar-benar disimpan dan tidak diperjualbelikan. Ya, jadi mungkin Anda pernah baru buka bank, ya tiba-tiba besoknya udah dapat tawaran kartu kredit. Nah, itu kan kita nggak tahu dari mana. Ya, jadi itulah beberapa tantangan-tantangan yang terjadi sehingga warga dunia ini mulai berpikir, apa ya solusinya agar kita bisa bertransaksi peer-to-peer, mengatasi permasalahan inflasi,
ya, mengatasi permasalahan inflasi, bisa bertransaksi peer to peer, ya. Apa solusinya? Apa yang harus kita perlakukan? Jadi tidak ada yang namanya pihak ketiga. Itulah di mana munculnya cryptocurrency. Ya, jadi mata uang kripto ini muncul untuk sebenarnya menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di sistem keuangan yang sudah ada sekarang. Jadi dia itu berbentuk revolusi istilahnya ya, revolusi untuk istilahnya kita menciptakan sebuah mata uang baru yang tidak akan kena inflasi, tidak hanya divalidasi oleh otoritas sentral dan bisa dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, ternyata dia itu sudah mulai terkenal ya sekarang, apalagi kemarin Bitcoin nilainya sudah sangat tinggi. Nah, apa perbedaan dari cryptocurrency dan uang digital dan uang-uang lainnya? Ya, dan apa sih sebenarnya potensi ke depannya? Nah, itu yang akan bawakan bukan saya. Ya, sebentar saya stop share dulu. Yang akan bawakan sesi selanjutnya ini adalah CEO dari Nagaya Technologies. Ya, beliau sekarang kita sudah berkecimpung di dunia cryptocurrency ini sudah 3-4 tahun. Ya, jadi beliau yang akan berbagi. Untuk itu, saya persilahkan CEO Nagaya Technologies, Pak Yohanes Chandra, untuk berbagi mengenai cryptocurrency. Silahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dhani. Suara saya kedengeran? Oke. Ya, jadi selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, selamat datang dan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini ya untuk menghadiri. Kita ingin memberikan sedikit ya tentang cryptocurrency itu apakah bisa menjadi future of money ya. Saya juga berterima kasih banyak ke Dr. Anton dan juga Ibu Leli yang sudah menginisiasi untuk acara hari ini. Ya, jadi kalau kita melihat tadi Dr. Anton udah bilang ya, ini fenomena yang cukup luar biasa. Terus kemudian juga bahkan Bank Sentral kita, Bank Indonesia itu berencana untuk menerbitkan mata uang digital. Nah, apakah mata uang digital yang nantinya diterbitkan oleh Bank Indonesia ini sebuah cryptocurrency? Itu jawabannya tidak. Jadi di sini juga kita akan membahas apa sih bedanya tentang mata uang digital dan cryptocurrency. Ya. Jadi saya akan mulai dengan share screen saya. Udah kelihatan pada ini saya punya share screen? Oke. Ya. Jadi apa sih mata uang kripto? Ya. Mata uang kripto adalah sebenarnya sebuah aset digital. Ya, jadi Bapak Ibu nggak bisa pegang bentuknya. Jadi nggak ada fisiknya. Kalau ditanya Bitcoin itu bentuknya seperti apa sih? Ya, terus kemudian kalau ada yang bilang, saya pernah lihat loh koinnya Bitcoin. Ya, itu bukan Bitcoin. Ya, itu orang mungkin bikin mock up ya, semacam apa ya, souvenir lah. Ya, dalam bentuknya itu dibuat seperti logonya Bitcoin. Ya, tapi Bitcoin itu Bapak Ibu tidak bisa pegang. Jadi tidak ada fisiknya. Dia digital, ya kan? Yang memang dirancang itu untuk media pertukaran. Jadi pada awalnya itu belum dibuat sebagai sebuah mata uang ya, karena gini, konsep mata uang itu baru bisa dibilang mata uang kalau memang ada orang yang mau menerima sebagai alat pembayaran. Ya, nah, jadi pada awalnya itu adalah sebagai media pertukaran. Jadi contoh ya menggunakan kriptografi yang kuat. Ya, terus sistem blockchain dan ledger yang terdistribusi. Nah, ini kita lihat, ini adalah 3 kunci dari sebuah mata uang kripto. Ya, yaitu kriptografi. Kriptografi itu artinya data-data Bapak Ibu itu dienkripsi. Jadi, contoh password ya. Kalau Bapak Ibu misalnya passwordnya mau tahu aja deh lo gitu ya. Nah, itu tidak akan muncul mau tahu aja deh lo di dalam sistemnya, tetapi itu berupa angka dan huruf yang di random, diacak ya. Nah, terus kemudian dia menggunakan sistem blockchain. Sistem blockchain ini pun di dunia database itu sebenarnya sudah lama digunakan ya, dan ledger terdistribusi untuk mengamankan transaksi keuangan ya kan, terus untuk mengontrol penciptaan unit tambahan. Jadi
mata uang tuh yang Bapak Ibu tahu kalau Bitcoin kan pada saat ini kan keluarnya itu 6,25 Bitcoin setiap blok yang terjadi, ya. Jadi itu dikontrol dengan 3 sistem ini. Kemudian untuk memverifikasi aset yang dilakukan, transfer Bitcoin yang dilakukan atau transfer mata uang kripto yang dilakukan itu valid nggak, benar nggak, boleh nggak dilakukan, ya. Nah, satu hal yang saya ingin katakan adalah kenapa ya kita di sini tidak membahas hari ini, kita nggak ngebahas nih apa sih itu kriptografi secara detail ya, apa itu sistem blockchain secara detail, ledger distribusi secara detail, nanti Bapak Ibu pasti ngantuk semua, ya. Nah, ini 3 hal ini, ya, jadi sebenarnya gini, Bitcoin itu bukan menggunakan teknologi yang wow. Ya, tadi saya lihat di background-nya Dr. Anton itu ada AI, ya. Nah, itu adalah teknologi yang wow, ya. Tapi apa teknologi yang digunakan oleh Bitcoin? Ya, itu bukan teknologi yang wow, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak teknologi-teknologi yang digunakan oleh mata uang kripto itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahkan kalau kita di dunia programming, ya kan, kita ngelihat sistem yang dipakai sama Bitcoin itu kita cukup amazed. Amazed-nya kenapa? Sesuatu yang sangat simple, sesuatu yang orang tidak pernah duga bahwa ini bisa menjadi hal yang luar biasa. Ya, tetapi yang harus diingat begini, Bitcoin atau seseorang yang namanya Satoshi Nakamoto, dan saya yakin itu bukan orang Jepang, ya, dia berhasil menggabungkan 3 buah konsep, yaitu konsep enkripsi, sistem blockchain, dan ledger yang terdistribusi. Karena dia berhasil menggabungkan 3 konsep ini, sehingga menciptakan sebuah aset yang sangat aman. Ya, secara teknologi ya, sangat aman. Oke. Nah, apa sih karakter utama dari sebuah mata uang kripto? Jadi untuk bisa dinyatakan mata uang itu sebagai mata uang kripto atau aset kripto itu apa? Yang pertama, jumlahnya harus terbatas. Ya, karena memang ini dibuat, jadi karakter ini dibuat untuk melawan mata uang fiat atau mata uang yang dibuat oleh bank sentral. Ya, kemudian diregulasi oleh konsensus. Ya, sehingga apapun yang terjadi di dalam sistemnya itu harus merupakan kesepakatan bersama, keputusan mayoritas. Nah, hebatnya keputusan mayoritas ini dibuat berdasarkan sistem, ya, sistem program. Jadi program, bukan orang. Jadi nggak kayak kita nih, ya, kita lagi ngumpul nih ya, ada 100 orang di dalam Zoom meeting ini, terus kemudian Pak Dhani bertanya, oke, setuju nggak kalau kita begini? Nah, nanti semua orang ngangkat tangan. Ya, nah di sini orangnya tidak perlu hadir, tetapi semuanya sudah diatur oleh sistem. Ya, kemudian trustless. Di mata uang kripto itu tidak ada yang dipercaya. Apa maksud tidak ada yang dipercaya? Ya, kalau uang sejumlah itu adalah si bank ABC. Ya, jadi kalaupun misalnya 10 orang, ya pada tanggal sekian saya ada deposit uang sejumlah berapa miliar di bank ABC ini, ya. Nah, terus bukti yang Bapak Ibu pegang tuh yang kertas setoran, slip setoran itu mungkin hilang, ya. Nah, itu nanti, ya, kalau bank bisa bilang, jadi bank bisa bilang ini, enggak, Bapak Ibu nggak punya uang sekian miliar, mungkin cuma berapa puluh juta, gitu loh, mungkin cuma berapa puluh juta. Nah, yang berhak untuk menentukan benar atau tidak itu hanya 1 orang, ya. Nah, di mata uang kripto itu tidak bisa terjadi. Jadi di mata uang kripto itu semua orang nggak ada yang saling percaya, ya. Semua orang nggak ada yang saling percaya. Tadi yang saya bilang distributed ledger itu artinya apa? Ledger itu Bapak Ibu tahu ya, kayak ya, di sini kan ada banyak teman-teman pengusaha ya. Nah, ledger itu adalah buku. Jadi buku transaksi. Ya, jadi kita semua itu mencatat transaksi apapun yang terjadi, ya, semua orang pegang buku masing-masing. Jadi pada saat ada suatu transaksi antara si A dengan si B, ya semua orang akan ngecek di buku masing-masing, benar nggak si A itu punya uang sekian.
ya. Begitu ada satu aja yang menyatakan, di buku saya itu salah loh, ya, di buku saya itu saya udah hitung A itu nggak punya sekian. Nah, sistem itu akan warning, ya. Jadi dia akan warning, terus dia akan ngasih tahu ke yang lain-lain, ini benar nggak sih si A ini punya dana sekian, sehingga yang lain ikutan ngitung, ya. Nah, itu yang disebut dengan trustless. Jadi nggak ada satu pihak yang menyatakan bahwa, oh benar kok si A punya. Terus kalau ada yang lain bilang nggak, dia nggak punya, nah itu, terus dia bilang, apa yang si pihak yang paling utama ini nggak bisa bilang, oh nggak peduli saya, ya di buku saya dia benar. Nah, itu nggak bisa terjadi. Kemudian transparan. Apa yang dimaksud dengan transparan? Ya, kalau di dunia perbankan, Bapak Ibu mau ngecek nih, misalkan Pak Dani bilang sama saya, Pak saya udah transfer duit, mungkin Bapak Ibu ingat ya, dulu itu bank itu biasanya jam 10 itu dia melakukan maintenance, ya, jadi dia melakukan maintenance. Pak Dani udah transfer uang ke saya, tapi belum tentu uangnya udah masuk di rekening saya. Jadi angka itu belum muncul di tempat saya, tapi di tempat Pak Dani udah kepotong. Nah, ini dulu banyak disalahgunakan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka itu selalu melakukan transfer itu malam-malam. Ya, terus mereka akan bilang, oh saya udah transfer, saya udah transfer, saya udah transfer, ya kan? Tapi di bank saya belum muncul nih. Nah, akhirnya gimana? Mau nelpon ke bank juga nggak bisa, karena di data bank itu juga kalau dia lagi maintenance nggak akan muncul di CS, di customer service itu nggak akan muncul, ya. Nah, sehingga terjadilah yang namanya penipuan, ya. Udah barangnya kirim pesan, ya. Nah, dunia mata uang kripto, semua ini transparan. Bapak Ibu bisa lihat, ya, itu namanya Explorer. Jadi Bapak Ibu bisa cek kalau ada Pak Dani misalkan bilang sama saya, ya, saya udah transfer Pak ke Bapak, oke? Nah, ke saya gitu ya, Pak Dani udah transfer ke saya. Nanti saya tinggal minta sama Pak Dani, tolong kasih saya dong transaction ID-nya. Nah, saya tinggal masukin di blok Explorer itu transaction ID, saya bisa cek bener nggak Pak Dani ada kirim ke alamat yang saya kasih, ya, ke nomor rekening yang saya kasih. Nah, jadi nggak perlu lagi telepon-telepon ke bank segala macam. Ya, transparan, tapi rahasia. Nah, gimana caranya sesuatu yang transparan tapi rahasia? Ya. Nah, di dunia cryptocurrency, di dunia mata uang kripto, ya, orang itu dikenal dengan yang namanya wallet address. Jadi alamat wallet, alamat dompet. Nah, ini bentuknya adalah kombinasi antara angka dengan huruf yang panjang sekali. Ya, sehingga siapa yang bisa mengetahui? Ada nih, semua orang bisa tahu, oh ada transferan dari si alamat wallet A ke alamat wallet B. Tapi sejauh itu aja mereka bisa tahu. Mereka nggak bisa tahu siapakah si A, siapakah si B. Yang tahu hanya si A dan si B. Nah, itu dia. Jadi walaupun transparan tapi rahasia. Kemudian sulit dimanipulasi. Kenapa saya bilang sulit dimanipulasi? Bukan tidak bisa ya, tapi sangat sulit dimanipulasi. Kenapa? Karena setiap orang itu memegang buku besar, buku transaksi itu setiap orang pegang. Jadi kalau mau dimanipulasi, bayangkan ya, kalau data itu hanya ada di 1-2 server, oke lah, hacker tinggal masuk, rubah datanya di 1-2 server, ganti semua itu angkanya. Tapi bagaimana caranya merubah ya dalam waktu yang sangat cepat, oke, data di ribuan atau ratusan ribu. Ya, sekarang ini pemegang data wallet di Bitcoin ya itu sudah hampir 1 juta wallet. Jadi udah hampir 1 juta komputer yang memegang data transaksi Bitcoin. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hacker itu mau ngerubah data, ya, dia harus ngerubah data di berapa? 501.000 komputer dalam waktu yang sangat cepat. Nah, itu sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian ya sudah pasti ya harus mudah dipindah ya. Jadi kalau yang namanya mata uang kripto itu kalau transfernya susah, ya mesti telepon dulu ke kantor, mesti diverifikasi dulu. Nah, itu namanya bukan mata uang kripto. Oke, jadi inilah karakter-karakter utama dari sebuah mata uang kripto. Sudah memulai ya digital money-nya. Nah, apa bedanya antara mata uang kripto dengan digital money? Oke. Yang pertama adalah
mata uang kripto itu adalah sebuah mata uang independen. Jadi kalau ditanya Bitcoin itu dibuat oleh siapa, itu nggak ada yang bisa jawab. Ya, dia terkait dengan mata uang apa, itu tidak ada jawabannya. Oke, jadi dia mata uang independen. Digital money itu berdasarkan mata uang fiat. Ya, contoh apa sih digital money? Digital money pertama yang pernah hadir itu adalah ATM. Ya, Bapak Ibu kan pasti hampir semua orang di sini pasti pegang ATM ya. Nah, itu adalah digital money yang pertama kali dibuat. Kemudian muncullah kartu kredit. Ya. Kemudian muncullah payment gateway. Ya, sekarang ada digital wallet. Bapak Ibu mungkin tahu yang terkenal tuh GoPay, ya kan, Dana, OVO, ya kan. Nah, itu semua adalah digital money. Jadi mereka terkait dengan mata uang fiat. Ya. Itu sebabnya mereka tidak bisa dipakai di negara lain. Jadi Bapak Ibu nggak bisa ya punya OVO atau punya Dana atau punya GoPay terus pergi ke Singapura pengen bayar pakai itu, nggak bisa. Ya, karena mereka itu terkait dengan mata uang lokal. Oke. Nah, mata uang kripto itu ya sayangnya sampai saat ini tuh tidak diregulasi. Ya, jadi tidak ada yang meregulasi mata uang kripto. Ya, kalau mata uang digital money itu diregulasi oleh otoritas yang berwenang. Ya, contohnya untuk GoPay, Dana, OVO, ya itu diregulasi oleh Bank Indonesia, Bank Sentral. Oke. Nah, kalau mata uang kripto itu verifikasinya terdistribusi yang saya tadi bilang. Ya, kalau di digital money verifikasinya sentral. Sentral itu maksudnya gimana? Waktu Bapak Ibu mau bayar pakai GoPay, siapa yang menyatakan Bapak Ibu berhak untuk membayar sejumlah sekian? Yaitu pihak GoPay-nya. Kalau pakai OVO, ya pihak OVO-nya. Nah, itu dia bilang dengan verifikasi sentral. Ya, jumlahnya terbatas. Mata uang kripto itu jumlahnya terbatas. Bitcoin sampai kapanpun jumlahnya maksimum hanya 21 juta. Ya, sekarang yang sudah beredar 18 jutaan. Contoh di Nagaya, ya maksimum yang beredar nantinya adalah 50 juta. Nah, sedangkan untuk digital money jumlahnya tidak terbatas. Karena dia mengikuti mata uang fiat. Ya, Bapak Ibu tahu sudah berapa banyak mata uang rupiah yang beredar? Dan apakah jumlahnya selalu tetap dari tahun-tahun yang lalu? Tidak. Dia jumlahnya selalu bertambah. Nah, kemudian bedanya lagi mata uang kripto itu diterbitkan berdasarkan konsensus. Jadi contoh kayak Bitcoin. Kalau sudah dinyatakan saat ini keluar 6,25, ya itu nggak bisa tiba-tiba berubah, kita mau tambah deh. Sekali keluar jangan 6,25 deh, bikin jadi 50 lagi, itu nggak bisa. Karena sekali sudah dijalankan, konsensus itu sudah berjalan, selamanya akan seperti itu. Nah, berbeda dengan digital money, itu diterbitkan oleh otoritas. Jadi bergantung daripada otoritas, mereka mau terbitin uang baru atau tidak. Ya. Nah, bedanya lagi mata uang kripto ini yang paling penting dan yang kita tekankan itu ledgernya terdistribusi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memastikan bahwa apapun yang transaksi yang terjadi itu adalah benar. Ya. Dengan digital money, ledgernya tersentralisasi. Oke. Nah, sekarang apa sih itu blockchain teknologi? Seperti saya bilang tadi ya, kita nggak akan bahas blockchain teknologi ini secara detail ya. Nah, nanti Bapak Ibu ngantuk jadinya. Oke. Nah, apa itu blockchain teknologi? Ya, blockchain teknologi itu adalah sistem database yang memiliki karakter data yang bersifat immutable. Jadi sekali sudah dilakukan, itu tidak bisa diedit. Ya, tidak bisa dihapus. Kalau mau diedit, mau dihapus, bayangin harus mengedit dan menghapus ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu jutaan data. Jadi itu bisa dibilang udah nggak bisa dihapus lagi, udah nggak bisa diedit. Hanya bisa ditambahkan. Ya, kemudian juga sulit untuk dimanipulasi. Nah, di mana data-data tersebut dikelompokkan ke dalam satu grup data yang disebut dengan blok. Nah, hebatnya lagi, blok ini harus bisa terhubung dengan blok-blok sebelumnya. Ya, dan semuanya dikriptografi. Ya, jadi kalau mau ngerubah blok yang nomor 10,
ya berarti blok dari nomor 1 harus dirubah. Nah, itu nggak gampang. Oke. Nah, cara kerjanya gimana sih? Ya. Nah, Bapak Ibu contohnya nih, ada si A yang mengirim 1 Bitcoin kepada si B. Nah, data ini akan dikirimkan, ya. Data ini akan dikirimkan kepada semua pemegang wallet. Nah, data-data yang dikirimkan ini nantinya akan dibuat menjadi 1 blok dan kemudian dienkripsi. Nah, itu ada beberapa mesin. Jadi bukan orang yang menghitung ya. Jadi jangan dibayangin di blockchain itu ada adminnya. Jadi ada yang ngitung ya pakai kalkulator gitu. Oh, ini benar nggak nih? Benar nggak pakai Excel gitu? Nggak ada. Ya. Jadi di sini ya semua perhitungan itu dilakukan oleh mesin. Itu yang disebut dengan mining. Ya. Nah, sebenarnya saya juga nggak setuju ya kalau Bitcoin atau cryptocurrency ini dibilang mining. Itu hanya sebuah anggapan. Ya, sebuah anggapan seolah-olah untuk menunjukkan bahwa mata uang kripto itu setara dengan emas. Ya, setara dengan emas. Nah, itu saya sangat nggak setuju. Karena saya tahu ya susahnya, beratnya, capeknya nambang beneran, ya, nambang beneran dibanding dengan menambang Bitcoin. Ya, saya juga menambang Bitcoin dari tahun 2011. Oke. Nah, setelah ini kemudian ya transaksi ini dinyatakan benar oleh miners, oleh orang-orang mesin-mesin yang memining, ya kemudian juga disetujui oleh orang-orang yang megang ledger, yang memegang data, baru kemudian blok yang disetujui ini akan ditambahkan kepada blok-blok yang sudah ada sebelumnya. Sehingga itulah yang disebut dengan blok itu terverified. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Oke. Sebenarnya blockchain ini peluangnya di mana aja sih? Tadi ingat ya. Jadi di blockchain ini salah satu kata kuncinya adalah data itu tidak bisa dipalsukan. Data itu tidak bisa diedit. Ya. Data itu tidak bisa ada double. Jadi tidak bisa ada ganda. Nah, sebenarnya ini bisa dipakai di mana? Transparan dan rahasia. Ya, kita tahu ya, kan kalau kita suka ikut pemilu ya. Nah, itu kan transparan tapi rahasia. Nah, jadi blockchain ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk berbagai industri. Contohnya pemilihan umum. Ya, terus kemudian sertifikat. Kita tahu ya sering terjadi ya, oh sertifikat tanah itu bodong atau double, ya kan? Nah, kemudian juga hak kekayaan intelektual. Dan yang paling sering digunakan adalah untuk membuat sebuah aset digital atau mata uang digital. Ya. Nah, siapa sih yang mencetuskan ya konsep mata uang kripto ini? Nah, itulah yang disebut dengan diberi nama Bitcoin oleh seseorang yang disebut Satoshi Nakamoto. Tapi saya bisa jamin ya, itu bukan satu orang dan dia bukan orang Jepang dan itu bukan nama dia. Ya. Nah, satu hal tadi yang saya bilang yang hebat dari Bitcoin ini, dari si Satoshi ini adalah dia berhasil menggabungkan 3 komponen utama. Kriptografi, ledger dan terdistribusi, dan teknologi blockchain. Nah, gabungan ketiga komponen ini ya memungkinkan Bitcoin bisa melaksanakan fungsi peer-to-peer, jadi transfer secara desentralisasi dan tidak dapat dipalsukan. Oke. Kenapa Bitcoin muncul? Ya, Bitcoin muncul ini sebenarnya adalah sebuah revolusi. Ya, dari ketidakpercayaan masyarakat dunia terhadap bank sentral. Ya, contoh kepercayaan itu apa? Bapak Ibu, ada yang bisa tahu, mungkin bisa chat ya di sini ya. Ada yang bisa chat di sini. Sebenarnya uang yang Bapak Ibu pegang, selain daripada yang selama ini kita pelajari ya, itu kan sebagai alat tukar yang sah. Ya, ada yang tahu nggak sih itu sebenarnya apa? Uang yang Bapak Ibu pegang itu sebenarnya apa? Mungkin bisa dibagi di chat.
uang yang Bapak Ibu pegang itu sebenarnya adalah apa? Mungkin Pak Dani udah ada belum Pak yang ngechat Pak? Di sini saya nggak bisa chat Pak Dani. Surat hutang pemerintah. Oh, udah ada yang muncul ya. IOU, pemerintah, pinjaman, kertas yang tidak ada nilainya. Ya, betul. Alat pembayaran, ya. Ya, jadi benar itu yang dibilang hutang. Ya, jadi sebenarnya uang, ya uang yang Bapak Ibu pegang itu adalah surat hutang. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang berhutang? Ya, yang berhutang itu adalah orang yang bikin pastinya. Ya, jadi siapa yang menciptakan uang itu? Jadi seolah-olah kayak begini, ya, saya berhutang kepada Pak Dani. Terus kemudian saya bilang, Pak Dani, ini saya bayar pakai kertas ya. Di sini saya tulis, saya berhutang sama Pak Dani 100.000. Kemudian saya kasihkan ke Pak Dani. Ya, nanti dari uang ini Pak Dani mau bayar orang nih. Ini saya pegang surat hutang dari Pak Yohanes. Ya, nilainya 100.000. Nanti kamu pegang ini ya, kalau kamu mau tagih, kamu tagih ke dia, ya, ke Pak Yohanes. Nah, bayangkan, ya, Bapak Ibu biasanya kalau mau berhutang, itu kan setengah mati ya. Kalau kita mau pinjaman nih ke bank, ya, atau ke BPR, ya, atau ke koperasi, itu kan nggak gampang ya. Itu melalui proses. Nah, terus kemudian bisa nggak dengan gampangnya bilang begini, saya kan udah ada utang nih 1 miliar. Saya mau pinjam lagi dong. Ya, saya mau nambah utang saya jadi 2 miliar. Terus tinggal minta aja, tinggal ngambil aja. Nggak bisa, tentu harus diverifikasi dulu. Ya. Nah, hebatnya di konsep mata uang itu, ya, itu bisa dicetak terus. Jadi uang ini, jumlah hutang ini bisa dicetak sendiri. Ya, tentu saja memang ada hal-hal yang dipertimbangkan. Ya, tetapi ya kan berarti enak banget dong ya. Nah, itulah salah satu hal yang pertama. Ya, ini juga muncul awalnya karena krisis, ya, krisis moneter. Ya, Bapak Ibu sering baca ya, begitu ada krisis moneter biasanya mata uang kita itu anjlok. Ya, terus kemudian di Amerika kalau udah krisis moneter, ya bank sentralnya gampang aja ya, tinggal cetak duit, bagi-bagi lagi ke orang. Ya kan, apalagi Amerika, mohon maaf. Ya, karena memang sekarang ini patokan mata uang dunia memang masih di US dollar. Makanya banyak negara yang berusaha untuk mengurangi kekuatan US dollar. Oke. Nah, yang kedua, Bapak Ibu berapa banyak yang percaya bahwa kalau Bapak Ibu setor uang gitu, anggap 10 miliar ya hari ini. Bapak Ibu yakin nggak besok uang itu masih ada di bank tersebut? Ya, nggak bisa. Buktinya apa? Ya, buktinya paling gampang apa? Bapak Ibu setor hari ini 10 miliar, anggap nggak usah hari ini ya, siang ini 10 miliar. 2 jam lagi Bapak Ibu bilang, saya nggak jadi deh, saya mau tarik lagi itu yang 10 miliar. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, harus lapor dulu ke Bank Indonesia, ya harus ini itu dulu. Pertanyaannya kan satu, itu uang siapa? Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang memunculkan ketidakpercayaan ya masyarakat terhadap bank. Bukan cuma bank sentral, tetapi terhadap perbankan. Sehingga mereka mencoba, gimana ya caranya ya, kita bikin yuk mata uang dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, jadi dicobalah menghadirkan mata uang digital yang tidak membutuhkan otoritas sentral. Oke, nah transaksi di mana transaksi dalam jaringannya itu divalidasi oleh anggota jaringan tersebut, ya, oleh penggunanya. Nah, peluangnya apa yang diharapkan dari munculnya Bitcoin dan teman-temannya? Yang pertama adalah payment solution yang lebih cost efektif. Jadi cara pembayaran yang biaya transaksinya itu nggak mahal, ya. Kemudian yang kedua, transfer uang yang jauh lebih nyaman. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pergi ke bank, nggak perlu isi-isi formulir ini itu,
tapi sudah bisa ditransfer dengan mudah. Aset yang sulit untuk dimanipulasi, ya, keamanan dari identitas. Oke, ini plus minus ya, saya nggak bisa bilang ini positif, ya karena ya kita nggak bisa pungkiri ya, bahkan Bitcoin sekalipun itu ya kalau orang bilang ya dipakai untuk hal-hal yang negatif ya bisa aja, ya tapi terlepas dari ini semua, ya kita juga tahu ya yang namanya US dollar juga dulu dipakai buat dagang senjata, buat narkoba gitu ya, transaksi narkoba. Jadi ya kita nggak bisa bilang ini plus atau minus lah. Kemudian, nah ini dapat dijadikan instrumen investasi, ya. Nah ini yang akan kita bahas lebih dalam ya hari ini. Oke, kenapa? Bapak Ibu bisa lihat bahwa sekarang ini, terutama beberapa bulan belakangan ini, kapitalisasi pasar dari cryptocurrency itu meningkat jauh. Ya, yang tadinya di angka 600-an juta dolar, sekarang sudah 1,4 miliar. 1,4 triliun. Ya, dari 600 miliar udah menjadi 1,4 triliun. Ya, bisa dibandingkan dengan New York Stock Exchange ya, marketnya itu 26,23 triliun. Ya. Nah, ini pun market cap ini dari cryptocurrency ini baru mungkin 12 tahun lah. Ya, tapi udah bisa hampir mengejar New York Stock Exchange. Jadi di sini bisa dilihat bahwa orang-orang ini sudah mulai menggunakan mata uang kripto ini sebagai alat investasi juga. Oke. Nah, ya. Tapi ya, tadi kan kita bicara yang bagus-bagusnya ya. Tapi, nah, ada kekurangan dari sebuah aset kripto ini, mata uang kripto ini. Kebanyakan dari mereka itu, contohnya Bitcoin ya, itu tidak memiliki aset pelindung. Ya, jadi nggak ada asetnya mereka ini. Mereka ini benar-benar hanya sebuah angka digital, ya. Sehingga kalau kita lihat ya faktor harga mata uang kripto itu apa ya? Faktornya itu yang pertama adalah aset pelindung, ada apa enggak? Yang kedua adalah kepercayaan. Nah, ini adalah dua faktor utama dari mata uang kripto. Ya. Nah, sekarang, ini mestinya aset pelindungnya dicoret ya. Apa yang terjadi kalau aset pelindung ini tidak ada? Artinya dia benar-benar hanya bergantung kepada kepercayaan. Nah, yang terjadi adalah kepercayaan dan harga itu akan berbanding lurus. Ya, akan saling menguatkan. Ya. Jadi kalau kepercayaan naik, harga pun akan semakin tinggi, akan semakin besar. Ya, harga semakin besar, orang akan lebih percaya. Ya, sehingga kepercayaannya akan naik. Ya. Kemudian harga akan jadi lebih besar lagi. Ya, jadi ini yang dibilang multiplying efeknya tinggi sekali. Makanya volatilitas harga di kripto itu wow. Bapak Ibu bisa lihat di chart ya, Bitcoin itu sehari bisa naik sampai 20%, ya tapi bisa turun sampai 20% sehari. Oke. Nah, ini kalau kepercayaan naik, itu bagus. Ya, tapi bagaimana kalau kepercayaan turun? Ya, harga udah besar, kepercayaan turun. Pasti harganya akan berkurang. Ya, harganya pun akan turun. Harga turun karena dia benar-benar hanya murni mengandalkan kepercayaan, ya berarti kepercayaannya akan turun juga. Tambah turun lagi, harga akan semakin kecil lagi, semakin turun. Nah, inilah resiko yang ada di mata uang kripto. Ya, di aset kripto. Nah, apa contohnya? Bapak Ibu, kenal nggak orang ini siapa nih? Ya, ini lagi naik daun banget nih. Ya, nah ini Elon Musk. Ya, dia kalau sekarang bukan CEO Tesla ya, dia Vice CEO. Jadi dia adalah Vice CEO dari Tesla. Ya, apa yang baru-baru ini dia lakukan di dunia mata uang kripto? Ya, nah Bapak Ibu mungkin dengar ya, wah kemarin itu dalam satu hari
Bitcoin itu naik hampir $20.000 ya dalam satu hari, naik hampir $20.000 ya. Nah, siapa yang melakukan? Orang ini. Nah, banyak yang seneng, Bitcoin naik sampai $20.000 ya. Bagi kami ya yang penggiat di mata uang kripto, ini sebenarnya adalah nilai negatif. Kenapa? Kejadian kemarin ini menunjukkan bahwa mata uang kripto ini masih fragile, jadi masih rapuh, ya, belum bisa dibilang sebagai aset yang kuat, belum bisa dibilang sebagai aset yang mature, yang dewasa, ya. Apa yang terjadi kemarin? Ya, ini kalau mungkin Bapak Ibu belum kepikiran apa sih strategi yang dilakukan oleh yang namanya Elon Musk ini. Ya, jadi pertama kali itu dia mencoba ini mata uang kripto ini seberapa kuatnya sih. Jadi dia nyoba-nyoba dulu dengan mata uang yang namanya Doge. Doge itu kalau di dunia kripto itu sudah dianggap ya itu mata uang receh lah. Ya, jadi dia coba dulu. Dia coba nge-tweet ya, I love Doge. Ya, Doge itu adalah luar biasa lah ibaratnya ya. Dan terbukti dari omongan dia ya, Doge naik. Ya, harga Doge naik hanya gara-gara dia ngomong. Dia nggak beli loh. Hanya gara-gara dia ngomong. Ya. Terus kemudian dia tweet lagi kedua kali. Di Doge juga. Harganya naik. Ya. Dia coba lagi di beberapa mata uang kripto, harganya naik. Ya, wah, itu menunjukkan apa? Ya, bahwa dengan omongan orang terkenal, ya, harga itu bisa diatur. Oke, akhirnya apa yang dilakukan? Dia perintahkan Tesla untuk membeli Bitcoin senilai $1,5 miliar. Ya, kemudian ya dia kan harus lapor ya ke SEC ya. Jadi dilaporkan, oke, masuklah. Ya, laporan itu kan itu publik, semua orang bisa tahu. Hebohlah dunia. Wah, Elon Musk membeli Tesla. Elon Musk menyuruh Tesla untuk membeli Bitcoin dan bilang bahwa nantinya Tesla akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tapi ya orang kita, bukan orang kita doang ya, orang dunia itu ya kalau baca itu cuma setengah-setengah. Dia nggak baca ada tanda di belakangnya. Apabila diizinkan oleh otoritas. Ya, apabila diizinkan oleh otoritas itu nggak dibaca, yang di belakang yang dibaca cuma depannya doang. Ya. Terus dipikirnya, oh, ini Bitcoin Tesla bakalan beli lebih banyak lagi Bitcoin. Dia nggak tahu, itu udah dibeli Bitcoinnya $1,5 miliar. Apa yang terjadi? Harganya melonjak tinggi. Ya, saya ada hitung-hitungan dengan Pak Dani, ya kurang lebih dia bisa dapat untung 500-an juta dolar lah. Ya, jadi Bitcoin dia yang dia beli $1,5 miliar itu, ya pada saat harga tertinggi kemarin sudah sampai 2 miliar. Nah, kita waktu itu ada bikin acara gathering ya, waktu Chinese New Year. Saya bilang, apa yang terjadi kalau dia bilang yang kebalikannya? Bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau dia bilang yang kebalikannya? Dan benar kejadian. Dia bilang, oh, ini harga Bitcoin udah terlalu tinggi. Dalam satu hari, turun lagi harga Bitcoin. Ya, nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Jadi, ya, bahkan Bitcoin, itu mother of coin, ya, ibunya dari semua koin, neneknya dari semua koin, itu pun masih fragile. Ya, masih bisa diatur oleh rumor. Ya, Bapak Ibu tentu nggak mau dong punya aset, punya mata uang yang cuma gara-gara ada orang terkenal bilang, ya, saya nggak suka nih dengan aset ini, tiba-tiba harganya drop. Ya, kita kan nggak mau yang seperti itu. Ya, apalagi kalau mau dianggap sebagai mata uang. Ya, di sini banyak ya teman-teman dari KPI, ya, pengusaha
Kalau Anda dibayar oleh suatu aset yang ya harganya bisa seperti itu, kira-kira tenang nggak? Ya. Saya lagi baru terima pembayaran nih pakai koin ABC, ya, tiba-tiba 1 jam kemudian harga turun 10%. Stres nggak? Nah, ya, jadi kita sendiri bisa bilang bahwa ya untuk saat ini ya resiko untuk menerima cryptocurrency sebagai mata uang, sebagai alat pembayaran ya itu masih tinggi sekali. Ya, tergantung lagi balik kepada pihak penjual, mau nggak dia menerima. Ya, nah tapi apakah terus jadi nggak bisa dong Pak? Ya, cryptocurrency itu diterima sebagai mata uang kripto. Bisa, ya, tetapi harus ada harus ada sesuatu yang membantu dia. Ya, jadi kalau kita bilang ya mata uang kripto ini anggap masih kayak anak kecil, ya, anak umur 11 bulan lah, ya, 11 bulan 1 tahun, yang lagi berusaha untuk jalan, yang lagi berusaha untuk berlari. Ya, tentu saja nggak bisa ya, tiba-tiba langsung jalan lari gitu ya, nggak bisa ya, ada yang nabrak tembok, ada yang jatuh. Nah, sehingga perlu sesuatu untuk membimbing dia, untuk menjaga dia. Ya, nah, saya sampai lupa, gara-gara ngebahas orang ini, saya sampai lupa. Ini chartnya. Ya, ini chartnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, di titik ini, ya Tesla menyatakan bahwa dia membeli 1,5 miliar Bitcoin. Ya, nah harga naik, ya. Nah, begitu harga sudah naik, terus dia bilang, ya, wah, Bitcoin price seems high. Jadi ini udah terlalu tinggi nih harga Bitcoin ini. Udah jeblok lagi harga Bitcoin. Nah, kali ini si Elon Musk ini kena getahnya. Tadi yang Dr. Anton bilang ya, saham Tesla turun. Ya, ya kenapa? Ini udah kebiasaan dia. Ya, sebenarnya nggak boleh aset sebuah perusahaan, apalagi kas ya, uang kas dan setara kas, itu dengan gampangnya CEO bilang, wah udah kita pindahin aja ke Bitcoin. Ya, kita pindahin aja ke Bitcoin. Karena semua orang udah tahu, ya Bitcoin itu high risk. Ya, nah terus dengan gampangnya dia bilang, udah kita pindahin aja ke Bitcoin. Ya, itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan dari pemegang-pemegang saham dia. Walaupun harga Bitcoin naik. Nah, di sini dia rugi. Mungkin dia dapat keuntungan dari Bitcoin 500-an juta dolar, ya tapi dari penurunan harga saham, ya dia kehilangan nilai saham dia hampir 200 miliar, kalau nggak salah saya, 200 miliar dolar. Nah, jadi sekali ini dia kena getahnya. Ya, makanya juga CEO Microsoft bilang, ya, kalau Anda tidak sekaya Elon Musk, jangan deh bermain di Bitcoin. Ya, kenapa? Bitcoin ini, jujur, Bitcoin ini sudah dianggap bukan lagi sebagai mata uang sebenarnya, tetapi sudah dianggap sebagai gambling atau judi. Ya, kenapa? Ya karena volatilitasnya tinggi, kemudian terlalu terkait dengan rumor, ya. Nah, itu yang menyebabkan banyak ahli-ahli yang menyatakan bahwa ini bukan lagi mata uang kripto, konsepnya udah beralih jauh. Ya, ini udah dianggap gambling, ya. Oke. Nah, saya bilang tadi ya, jadi banyak orang yang mengklaim bahwa oh Bitcoin itu emas, Bitcoin itu sama dengan emas. Ya, tapi kita lihat dulu volatilitas antara Bitcoin dengan emas. Ya, ini Bitcoin chart. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, itu sekali naiknya bisa wow, sekali turunnya bisa wow. Ya. Nah, ini dengan emas. Kalau kita lihat di jangka panjang, memang emas memang ada naik turunnya. Tapi kalau kita lihat grafik secara jangka panjang, ya emas itu relatif naik. Itu dia. Oke. Nah, kita bicara Bitcoin ya. Bitcoin ini yang sukses lah ya, kita bicara ya. Tapi ya kesuksesan dia itu juga bukan dalam waktu yang singkat. Ya. Tapi butuh waktu. Bitcoin itu baru mendapatkan pengakuan itu di tahun ke-6, tahun ke-7.
ya, baru kemudian berkembang pesat. Bahkan di tahun 2018 dia sempat drop jauh sekali, sampai tingkat kepercayaan orang itu ya bisa dibilang rendah banget lah. Nah, sayangnya ya banyak sekali pengikutnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya di coinmarketcap.com, hari ini aja cryptocurrency, mata uang kripto yang muncul itu sudah mencapai 8.697. Jadi banyak sekali pengikut-pengikut dari Bitcoin. Ya, banyak orang-orang yang menyatakan begini, kalau Bapak Ibu beli Bitcoin itu harga udah terlalu mahal, udah terlalu tinggi. Mendingan beli koin kami. Harga masih murah. Ya, harga masih rendah. Ya kan? Nah, tapi kita lihat ya, 95% dari pengikut-pengikut Bitcoin itu begini bentuknya. Mereka rata-rata kehilangan nilai dalam jangka panjang. Ya. Apakah Bapak Ibu mau punya mata uang, punya aset yang seperti ini? Ya, ini mungkin kira-kira grafiknya mirip kayak mata uang Venezuela hari ini. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang seperti ini. Oke. Nah, biasanya ya mereka itu menawarkan mata uangnya itu dengan cara ICO yang disebut dengan Initial Coin Offering. Ya kan? Yang ini merupakan sebenarnya adalah penggalangan dana di mana startup ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan baru mengeluarkan koin mereka sendiri untuk ditukarkan dengan mata uang fiat atau koin-koin lain yang sudah lebih established, yang udah lebih jadi lah, udah ada marketnya. Oke. Nah, sayangnya ya ini juga harus hati-hati ya. Sayangnya banyak koin-koin ini yang akhirnya berujung scam. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ini Pincoin dan iPhone, ya, ini yang paling heboh. Kenapa? Karena mereka menggunakan public figure di Amerika, yaitu ada petinju terkenal, ya, ada penyanyi terkenal, ya, mereka mengendorse dari koin ini, dan kenyataannya koin ini akhirnya scam, ya. Dan di Indonesia banyak sekali, ya, bukan nggak ada ya, tapi di Indonesia juga banyak yang akhirnya berujung dengan scam, ya. Oke. Nah, tipe-tipe apa sih yang bisa Bapak Ibu temukan ya di ICO? Yang pertama adalah ICO tuh dengan konsep yang benar. Jadi konsepnya itu benar dan berpotensi naik untuk jangka panjang. Jadi yang seperti saya bilang, Bitcoin sekalipun yang koin pertama itu butuh waktu ya untuk kenaikan nilai. Oke. Yang kedua, ICO dengan konsep bisnis yang tidak realistis. Contoh, kalau Bapak Ibu menemukan cryptocurrency yang menyatakan bahwa nantinya akan bisa dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia, itu tidak realistis. Ya, kenapa? Indonesia ini hanya menerima satu mata uang, satu alat pembayaran, yaitu rupiah. Bahkan Bapak Ibu tidak bisa bayar pakai US dollar, tidak bisa bayar pakai mata uang lain. Itu contohnya salah satu. Kemudian, ya contohnya adalah yang memberikan janji imbal hasil yang luar biasa. 1% sehari, 3% sehari, 30% sebulan, ada yang 100% sebulan. Nah, itu tidak realistis. Oke. Konsep bisnis yang sama saja seperti yang lain. Ya, biasanya ICO ini mereka menawarkan konsep bisnis apa? Mereka akan bikin market dari kripto. Ya, tadi mungkin nanti bisa lihat ya di CoinMarketCap, hari ini market dari kripto, jadi orang-orang yang berusaha menyediakan tempat jual beli kripto itu sudah 35.000 market. Ya, apakah semua akan berhasil? Tentu tidak. Ya, jadi kalau misalkan ini yang paling penting ya, Bapak Ibu tolong pelajari. Kalau konsep bisnisnya sama saja dengan yang lain yang sudah pernah gagal, ya berarti jangan diikutin. Oke? Nah, banyak juga ya ICO itu dengan tim manajemennya jago IT. Wah, mereka jago banget komputer, program segala macam, tapi tidak jago bisnis. Ya, kenapa? Ya karena ya saya bilang tadi ya, itu kan penggalangan dana ya untuk menjalankan bisnis, untuk menjalankan proyek. Ya, tapi kalau orang-orang yang nggak jago bisnis ya sama aja bunuh diri. Oke? Nah,
Dan banyak sekali ICO yang memanipulasi data. Ya, jadi mereka bilang bahwa mereka klaim mereka sudah jual sekian juta koin untuk menunjukkan bahwa, oh ini hype loh, ya banyak orang yang pengen memiliki koin kita, tapi mereka nggak bisa tunjukin datanya, tidak mau tunjukin datanya. Nah, berujungnya apa? Ya dana yang ingin dicapai tidak, dana yang ingin dikumpulkan tidak tercapai, sehingga ya bisnisnya nggak jadi jalan. Oke. Nah, yang terakhir dan ini yang paling harus dijauhi adalah ICO yang fraud atau scam. Ini yang saya bilang tadi ya, terutama yang menjanjikan imbal hasil yang berlebihan, yang tidak masuk di akal. Oke. Nah, menentukan yang layak investasi itu seperti apa sih? Oke. Yang pertama adalah legalitas. Jadi walaupun tadi yang saya bilang ya, cryptocurrency itu tidak ada regulatornya, belum ada regulatornya. Ya, tetapi bukan berarti bahwa bisa seenak-enaknya. Ya. Setidak-tidaknya perusahaan yang menciptakan itu harus ada legalitasnya. Ya, dan di negara yang jelas tentu saja ya. Ya, jangan sampai di negaranya kayak British Virgin Island, Panama, Vanuatu, Seychelles, ya kan, Grenadines, yang kita aja nggak tahu itu di mana. Itu dia, ya. Yang kedua, ya ini legalitas ini yang pertama juga siapa foundernya, bagaimana background mereka, ya. Apakah benar perusahaan itu terdaftar? Nah, ini harus dicek ya. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku, oh perusahaan kita terregistrasi di mana? Ya itu harus dicek, benar nggak perusahaannya terdaftar di negara tersebut. Nah, yang kedua adalah konsepnya, ya. Satu yang paling penting ya, ini kata-kata gini, sesuatu yang terdengar terlalu bagus, terlalu indah, itu kadang-kadang nggak benar. Nah, jadi yang paling penting adalah konsepnya itu masuk di akal dan mudah dipahami atau tidak. Ya, mungkin nggak konsep mereka itu dilakukan, mungkin nggak konsep mereka itu terjadi. Oke, yang terakhir adalah apa timbal balik yang akan Anda dapatkan dari bisnis yang dijalankan. Ingat, yang namanya ICO itu, ya, yang namanya ICO itu penggalangan dana untuk menjalankan bisnis. Jadi seperti saham, ya, tapi mereka bukan jualan saham perusahaannya, itu seperti saham, ya. Tentu saja ya harus ada dong timbal balik apa yang didapatkan dari bisnis yang dijalankan. Oke. Nah, apa yang mengangkat nilai dari kripto itu sendiri? Jangan hanya rumor, jangan hanya kata-kata orang, ya. Tapi harus ada apa sih sesuatu apa yang akan mengangkat nilai mata uang kripto itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya mata uang kripto sebagai masa depan. Ya, bagus. Sebenarnya mata uang kripto ini kalau dibuat sebagai uang masa depan itu bagus. Kenapa? Jumlahnya terbatas yang pertama. Ya, ini tentu saja bisa mengurangi inflasi. Ya. Yang kedua, desentralisasi, tidak ada dominasi dari bank sentral. Ya, sehingga siapa yang mengatur, siapa yang menentukan benar atau tidaknya, ya ini penggunanya sendiri. Ya. Transparan tapi rahasia. Ya, jadi susah ya untuk menipu di dunia kripto ini, untuk nipu bahwa, oh, saya udah transfer nih ke Pak Dani nih, ya kan? Itu sulit, tapi nggak dilakukan gitu ya. Nah, itu sulit, karena semuanya transparan. Nah, yang terpenting adalah marketnya itu global. Ya, jadi contoh, Bapak Ibu bawa rupiah, ya, kalau pergi ke Singapura sih bisa ditukar ya, pergi ke Malaysia bisa ditukar. Tapi coba Bapak Ibu pergi ke negara-negara Afrika Selatan, bisa nggak ditukar di sana? Nah, itu nggak bisa. Ya. Nah, di mata uang kripto ini, ya salah satu keunggulannya tadi apa ya? Sudah ada 35.000 market yang siap untuk menerima, siap untuk menjual beli sebagai tempat pertukaran. Nah, sehingga marketnya lebih global. Tidak dapat dipalsukan. Ya. Nah, kita tahu ya, ya mudah-mudahan ya mata uang digital yang nantinya akan keluar itu pun ya mudah-mudahan tidak dapat dipalsukan, tapi ya itu harus dibuktikan lagi sejalan dengan waktu. Oke. Nah, bisa juga dijadikan sebagai peluang investasi. Ya, nah ini adalah kelebihan-kelebihan dari mata uang kripto. Tetapi yang paling penting adalah orang percaya atau tidak untuk menerimanya.
Ya, nah untuk hal-hal ini ya mata uang kripto itu butuh sesuatu ya. Yang pertama adalah mereka butuh aset pelindung. Ya, apa sih aset yang melindungi dari nilai mata uang kripto ini? Yang kedua, butuh konsep bisnis usaha yang masuk akal dan jelas. Ya. Yang ketiga adalah butuh legalitas dan transparansi. Kenapa? Karena paling utama adalah kepercayaan. Jadi bagaimana mata uang kripto ini bisa dipercaya oleh market, ya kan, dan mau diterima sebagai alat pembayaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan dulu ke Pak Dhani. Silakan Pak Dhani.